Bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakal Arah
masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita-Mu lihat, Kau beserta manusia
Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita memulai ibadah pagi hari ini dengan sikap berdiri untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Bacaan bertanggapan. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang dituliskannya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Tuhan Yesus Sang Mesias yang dijanjikan telah menggenapi semua yang dinubuatkan. Dengan hormat dan kekaguman, mari kita angkat pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari dengan hati bersyukur kita pujikan, masuk gerbang yang bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Gangnya Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian, sama makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu, atas berkat-Mu yang selalu berlimpah dalam hidup kami. Dan kami sekarang akan memulai ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong berkati, Tuhan siapkan hati kami dan pikiran kami untuk terfokuskan untuk padamu saja ya Tuhan. Tuhan juga tolong ampuni kami Tuhan atas minggu-minggu ini yang telah kami lakukan, baik kesalahan kami dan juga dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman silakan untuk duduk kembali. Di Alkitab tidak dituliskan bahwa kelahiran Yesus harus dirayakan setiap tahun. Namun kita tidak bisa menghentikan ekspresi sukacita karena kelahiran Yesus telah membawa terang kehidupan bagi kita yang mau percaya kepadanya. Dengan sukacita mari kita pujikan, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Janganlah bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Di tengah pandemi yang masih berlangsung, marilah kita tetap bersukacita dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Mari bersama kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan Yesus sukacitaku.
sukacitaku. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Angkat tanganmu, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Selamat pagi kawan-kawanku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Natal bagi kita semua. Biarlah Natal kali ini tetap menjadi Natal yang penuh sukacita meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita mau merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk boleh tetap merasakan sukacita Natal meskipun dalam keadaan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh merenungkan betapa Engkau sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga kami layak bersyukur atas itu. Tuhan, biarlah Engkau yang terus beserta dengan kami, dan pada kesempatan ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang boleh tetap membuka hati, pikiran kami supaya tertuju kepada Tuhan dan pemberitaan firman. Tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, pakai dia untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Tolong setiap anak-anak Tuhan juga yang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 14. Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan."
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Perkenalkan, namaku Aliza. Kata orang tuaku, arti namaku itu sukacita. Tetapi sampai separuh perjalanan hidupku, aku tidak mengerti bagian mana dalam hidupku yang layak disebut sebagai sukacita. Betapa tidak. Aku lahir dari keluarga gembala. Papaku seorang gembala. Kakekku seorang gembala. Bahkan kakeknya kakekku adalah seorang gembala. Aku berharap dulu aku bisa menikah dengan seorang laki-laki yang bukan seorang gembala. Setidaknya tukang kayu lah ya. Tapi orang tuaku menjodohkanku dengan seorang gembala. Dan bisa dipastikan anak laki-lakiku kelak juga pasti akan menjadi seorang gembala. Kau tahu, seorang gembala itu dipandang sebelah mata oleh orang-orang di zaman itu. Seolah-olah kami tidak boleh bahkan bermimpi untuk beralih profesi. Sejujurnya aku sering ketakutan. Jika suamiku pergi menggembalakan domba-domba, aku takut dia akan bertemu dengan binatang buas dan akan melukainya. Aku juga takut kalau ada domba yang hilang, maka kami harus menggantinya. Karena itu bukan domba-domba kami, itu milik orang lain. Aku juga takut dia sakit karena setiap hari harus menahan dinginnya udara malam. Aku takut bahkan karena hidup kami yang kurang dari kata cukup. Aku merasa hidup menjadi keluarga gembala adalah sebuah kehidupan yang tak berguna. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Apa yang bisa dibanggakan? Pakaian yang lusuh ini? Makanan yang sehari-hari kami makan? Tidak ada sama sekali. Kamu tahu, bahkan aku sering merasa iri kepada domba-domba yang digembalakan oleh suamiku. Sebab bahkan domba-domba itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi persembahan yang harum bagi Dia. Lalu di mana letak sukacita seperti yang diharapkan oleh kedua orang tuaku ketika mereka menyematkan nama itu kepadaku, Aliza? Itu kan dulu. Sekarang aku tidak pernah kehilangan sukacitaku. Kamu tahu kenapa? Karena suatu hari ada sebuah kejadian yang luar biasa yang dialami oleh suamiku dan kawan-kawannya. Malam itu seperti biasa mereka menjaga ternak-ternak orang lain. Dan pada malam hari biasanya ternak sudah tidur. Dan saya bisa pastikan keadaan pasti sangat sepi. Karena mungkin bahkan para gembala itu sedang berjuang melawan kantuk mereka dalam diam. Dan mereka juga pasti tidak berbicara banyak pada malam hari itu. Tetapi sebuah cahaya yang begitu besar datang menghampiri mereka. Lalu mereka sangat ketakutan karena ada sesosok yang datang kepada mereka. Bukan hantu, bukan. Tetapi dia adalah malaikat Tuhan. Ya betul, dia malaikat Tuhan. Dan dia mengatakan, jangan takut. Sebab aku datang membawa berita sukacita bagimu dan bahkan bagi semua bangsa. Berita sukacita seperti apa? Dia mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, di kota kami. Kamu tahu, juru selamat yang dimaksud adalah juru selamat yang sudah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang kami,
ribuan tahun yang lalu. Tetapi kemudian bukankah mengherankan? Bukankah menurutmu aneh? Mengapa berita sebesar itu, mengapa berita sepenting itu disampaikan pertama kali kepada kami, kaum kecil yang tak diperhitungkan dalam masyarakat? Mengapa berita penting itu, berita sukacita yang paling besar itu tidak disampaikan kepada para pemimpin agama atau kepada orang-orang penting lainnya? Kenapa harus kepada kami, kaum yang tak diperhitungkan ini? Tetapi kawan-kawanku, pada akhirnya saya tahu jawabannya. Kelahiran Sang Mesias itu bukan hanya membawa keselamatan bagi orang-orang penting. Dia lahir bukan hanya untuk menjadi juru selamat bagi orang-orang besar. Dia bukan hanya juru selamat bagi orang-orang yang kehidupannya nyaman. Dia bukan hanya juru selamat bagi orang-orang yang menjadi pemuka-pemuka agama pada waktu itu. Karena dia juga juru selamat bagi orang-orang kecil seperti kami. Dia juga juru selamat bagi kaum papa seperti kami. Orang-orang yang hidupnya penuh penderitaan. Juru selamat bagi orang-orang yang hidupnya susah dan dalam keputusasaan. Ya, dia adalah Kristus yang akan membebaskan umatnya, termasuk kami, dari belenggu dan hukuman dosa. Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari kegelapan hidup. Bayangkan, orang seperti aku dan seperti engkau, yang layak dimurkai bukan? Bukankah kita sama-sama berdosa? Adakah engkau yang mengatakan engkau tak berdosa? Layak bukan kita dimurkai oleh Tuhan? Layak bukan kita menerima hukuman atas pelanggaran kita? Tetapi Dia mengasihi kita. Dia memberikan anugerah keselamatan bagi aku dan engkau. Bukankah memang ini adalah kabar sukacita terbesar dalam kehidupan kita, orang-orang berdosa ini? Kamu tahu kawan, meski hidupku tak berubah, aku tetap keluarga gembala, suamiku tetap seorang gembala, anakku kelak mungkin juga akan menjadi seorang gembala. Tapi aku sekarang menjalaninya dengan sukacita. Meski suamiku aku akan terus menggembalakan, aku tidak akan takut lagi. Sebab ada tangan Tuhan yang terus beserta. Karena kelahirannya adalah bukti kepeduliannya kepada aku dan engkau. Kelahiran Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang peduli kepada siapapun. Tuhan adalah Tuhan yang peduli akan umatnya yang lemah seperti saya, seperti keluargaku, dan seperti orang-orang yang menggembalakan kawanan domba itu. Itulah sebabnya berita itu disampaikan juga kepada kami, kaum papa, kaum terkecil dan terlemah dalam tatanan masyarakat Yahudi pada saat itu. Kemiskinan, kemeralatan, status sosial kami tidak menjadi penghalang keselamatan yang kami terima daripada Dia. Kawan, tidak apa-apa jika situasi hidupku tak berubah banyak. Yang terpenting, aku sudah menerima keselamatan dari Sang Juru Selamat itu. Aku tidak lagi takut akan situasi yang menekan hidupku, karena aku tahu Dia tidak akan meninggalkanku. Dan aku bersyukur sekarang karena anugerah terbesar sudah kurasakan. Dan aku pikir itu lebih daripada cukup untuk membuatku bersukacita. Aku sekarang tak lagi berputus harapan. Tak lagi berharap terlalu tinggi supaya strata sosialku setingkat lebih naik. Tidak, aku mensyukuri apa yang ada sekarang. Sebab apa yang tak berani kumimpikan, apa yang tak berani bahkan kubayangkan telah terjadi dalam hidupku, yaitu keselamatan. Ketakutanku itu sudah berganti dengan sukacita karena kelahiran Sang Juru Selamat. Aku tak lagi melihat hidupku seperti hidup yang penuh
penderitaan, hidup yang patut dikasihani, hidup yang harusnya layak untuk dicemooh oleh orang-orang. Tidak lagi seperti itu. Tapi aku melihat betapa berharganya aku dan hidupku di mata Dia yang telah lahir bagiku. Aku percaya ketika Dia memutuskan untuk lahir di kota kami, itu menunjukkan bahwa Dia sangat peduli, bukan hanya dengan kami, tetapi bukan hanya juga untuk seluruh penghuni kota Daud atau kota Bethlehem, tetapi seperti kata malaikat itu, kepada seluruh bangsa. Ketakutanku berganti dengan sukacita. Kekhawatiranku berganti dengan sukacita. Kepedulian Kristus yang telah lahir itu dapat kurasakan. Namaku Aliza. Arti namaku sukacita. Aku tidak takut lagi. Kawan-kawanku, setiap kita pasti pernah takut, bukan? Atau mungkin sekarang kita sedang merasakan takut. Atau mungkin sekarang kita merasa khawatir. Apa yang sedang membuatmu takut sekarang ini? Apakah kau takut karena masa depan yang sekarang serba tidak jelas, tidak pasti? Apakah engkau takut karena finansialmu terlihat tidak cukup oke dibanding orang lain? Apakah engkau takut karena sekolahmu semakin hari semakin berat dan semakin membosankan? Ataukah yang membuatmu takut adalah dosa-dosa yang sedang kau nikmati, padahal itu sedang berusaha menjeratmu untuk menjauh dari Dia, Sang Juru Selamat? Ataukah engkau takut karena sekarang engkau sedang berjuang untuk melepaskan dosa-dosa itu, tapi kian hari dia kian menjerat? Kawan-kawan, kita mungkin sedang takut, kita mungkin sedang khawatir. Ketakutan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Sebenarnya ketika kita khawatir dan ketika kita takut, itu artinya kita sedang meragukan penyertaan dan pemeliharaan dari Kristus yang sudah lahir bagi kita. Ketika kita takut dan khawatir, artinya kita sedang tidak berpegang teguh pada pengharapan akan Dia. Kawan-kawan, apa yang ingin aku sampaikan kepadamu pada hari ini dan juga kepadaku tentunya? Jangan takut. Ada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Jangan takut, sebab ada Dia. Kapanpun, dimanapun kau datang kepadanya. Jangan takut, kau boleh berkeluh kesah. Kau boleh menceritakan apa yang sedang kau takutkan. Engkau boleh menceritakan apa yang sedang kau khawatirkan. Engkau boleh berteriak minta tolong kepadanya. Sebab selalu ada Dia beserta kita. Jangan takut, kawanku. Ada firman-Nya yang menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber pengharapan. Ada firman-Nya yang bahkan menjadi pelita, menjadi terang yang akan menuntun jalan kita ke depan. Meskipun kita tidak melihat kepastian di dalamnya, tapi ada firman Tuhan yang akan membimbing kita. Kawan-kawan, tidak apa-apa jika situasi hidupmu kurang nyaman saat ini. Tidak apa-apa jika engkau tidak seperti orang lain. Tidak apa-apa kalau orang lain terlihat lebih nyaman hidupnya daripada kita. Tidak apa-apa juga jika kita pada saat ini merayakan Natal tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita cintai dengan lebih leluasa. Yang terpenting, aku bisa, kamu bisa
merayakan Natal bersama-sama dengan keluargamu, dan Natal itu engkau rasakan sukacitanya dalam hatimu. Jangan takut. Jangan takut. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Sebagai manusia berdosa, sebagai manusia yang sering kali kami khawatir, kami sering melupakan bahwa Engkau selalu hadir dan selalu ada dengan kami. Sehingga kami menjalani hidup ini dengan penuh ketakutan. Kami takut akan masa depan, kami takut dengan finansial yang tidak cukup kelihatan oke dibanding orang lain, kami takut akan masa depan kami takut akan sekolah kami, pekerjaan kami, dan kami lupa bergantung kepada Tuhan. Padahal Engkau sudah lahir di tengah-tengah kami, dan Engkau memberikan janji pengharapan bahwa Engkau selalu ada beserta dengan kami. Bahwa keselamatan yang Kau berikan itu cukup bagi kami semua. Harusnya itu membuat kami bisa menjalani hidup ini dengan sukacita tanpa ketakutan akan hari esok. Tuhan, ampuni kami. Biarlah di momen Natal ini ya Tuhan, hati kami terus dipenuhi sukacita. Meskipun mungkin kami tidak lagi melihat gemerlap Natal di gereja, atau kami tidak bersama-sama bernyanyi dalam sebuah komunitas yang besar, tapi yang terpenting sekarang kami merasakan sukacita Natal yang lebih personal dengan Engkau ya Tuhan, karena kami datang secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu bagi kami manusia-manusia yang layak dimurkai ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus mengingat akan penyertaan-Mu, sehingga kami tidak akan pernah takut lagi. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kita berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli beserta dengan seluruh jemaat Tuhan di segala zaman dan di segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Herti atas firman Tuhan yang telah disampaikan, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dengan hati bersyukur dan rela, marilah kita memberikan persembahan. Kita pujikan semua karena Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku,
Mari kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Saya mempersilakan teman-teman untuk mengambil waktu bersyukur atas kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Sekalipun tahun ini tidak mudah, ada banyak persoalan, tantangan, ujian hidup yang kita alami, yang Tuhan boleh izinkan kita lalui. Tapi kamu ingat kembali bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan melawat dan memelihara setiap kehidupan kita. Hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan Desember ini. Ini adalah bulan di penghujung tahun 2020 ini. Bersyukurlah kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Nya. Tuhan, sungguh hati kami bersyukur dan berterima kasih. Kalau kami ada hari ini, menikmati hadirat Tuhan, menikmati pujian dan menikmati firman-Mu. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan tidak melihat keadaan kami, hidup kami yang penuh dengan dosa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau datang ke dunia ini, lahir ke dunia ini untuk datang menyelamatkan dan menebus setiap dosa kami. Sehingga kami boleh memiliki kehidupan yang pasti, kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan tahun ini, kami boleh melewati tahun ini dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Kami sadar, kami tahu bahwa kami melaluinya dengan penuh tantangan, penuh ujian. Tetapi kami bersyukur ada Tuhan yang senantiasa berserta dengan kami, yang selalu menggendong kami, menuntun setiap hidup kami, sehingga kami boleh melewatinya dengan sukacita, dengan kekuatan, sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera dan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak pemuda dan remaja. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka di masa-masa yang tidak mudah ini, di masa depan mereka. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Ajarlah mereka untuk senantiasa bergantung kepada Engkau, mencari Engkau di masa muda mereka ini, di dalam setiap proses kehidupan yang mereka lalui, baik melalui studi mereka, pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan. Mereka boleh menemukan Tuhan di dalamnya dan boleh memuliakan Engkau. Bila mereka dalam pergumulan demi pergumulan ya Tuhan, di dalam masa depan mereka yang penuh dengan tantangan, dan mungkin ada pergumulan di dalam keluarga, ekonomi, Tuhan berkati, Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kemampuan ya Tuhan melalui semuanya itu, sehingga mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan dan tetap bersukacita di dalam kuasa anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Tak henti-hentinya kami memohon kepada Engkau. Tuhan berkati bangsa dan negara ini. Biarlah Engkau memberkati pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka untuk boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Dan berkati bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang damai, bangsa yang penuh keadilan, penuh ketentraman. Dan kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah persembahan yang telah kami transfer, telah kami kumpulkan, boleh berguna, bermanfaat untuk pelayanan Tuhan di gereja kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, untuk senantiasa belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Baik melalui pekerjaan pelayanan kami, bahkan hidup kami seutuhnya, kami boleh mempersembahkannya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari dengan segala puji dan hormat kita pujikan Bapa terima kasih.
Kawan-kawan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang sudah kami ikuti. Terima kasih untuk pujian dan firman yang boleh kami nikmati. Biarlah Tuhan, betul seperti kata firman-Mu, Engkau yang hadir beserta dengan kami sehingga kami tidak lagi takut. Kawan-kawan, terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, pertolongan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang akan beserta dengan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.